Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teni Rahmawati, kelas A1 Pendidikan Matematika dengan NIM 22510072. Kali ini saya akan membahas tentang Pancasila sebagai sumber dasar hukum. Pancasila sebagai sumber segala hukum. Menurut Siebenberger dibagi menjadi dua. 1. Sumber hukum material. 2. Sumber hukum formal. Adapun pengertian dari kedua sumber hukum di atas adalah 1. Sumber hukum material. Pancasila sebagai sumber hukum material ditentukan oleh muatan atau bobot materi yang terkandung dalam Pancasila. Terdapat 3 kualitas materi Pancasila, yaitu 1. Muatan Pancasila merupakan muatan filosofis bangsa Indonesia. 2. Muatan Pancasila sebagai identitas hukum nasional. 3. Pancasila tidak menentukan pemerintahan, larangan, dan sanksi, melainkan hanya menentukan asas-asas fundamental bagi pembentukan hukum. 2. Sumber hukum formal. Pancasila dikaitkan dengan 2 jenis sumber hukum di atas, maka Pancasila termasuk sumber hukum yang bersifat formal, seperti peraturan perundang-undangan, perjanjian antar negara, jurisprudensi, dan kebiasaan. Adapun fungsi Pancasila sebagai dasar hukum. 1. Ideologi hukum Indonesia. 2. Asas-asas yang harus diikuti sebagai petunjuk dalam mengadakan pilihan hukum Indonesia. 3. Kumpulan nilai-nilai yang harus berada di belakang keseluruhan hukum Indonesia. 4. Sebagai suatu pernyataan dari nilai kewajiban dan keinginan bangsa Indonesia juga dalam hukumnya. Keberadaan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum kemudian dipertegas dalam Ketetapan MPR Nomor 3 MPR 2000 tentang sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan. Pasal 1 TAP MPR itu memuat 3 ayat. 1. Sumber hukum adalah sumber yang dijadikan bahan atau penyusunan peraturan perundang-undangan. 2. Sumber hukum terdiri dari sumber hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. 3. Sumber hukum dasar nasional adalah Pancasila sebagaimana tertulis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Pancasila. Menariknya, supremasi Pancasila dalam sistem hukum kembali ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Pada pasal 2 undang-undang ini sebutkan bahwa Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara. Undang-undang tersebut kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 yang mengatur tentang hal yang serupa. Pada pasal 2 undang-undang ini tetap menegaskan hal yang sama sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, bahwa Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara. Dengan demikian, keberadaan Pancasila kembali menjadi supreme norm dalam sistem hukum negara Indonesia, sehingga Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara. Dengan demikian, keberadaan Pancasila kembali menjadi supreme norm dalam sistem hukum negara Indonesia, sehingga Pancasila sebagai suatu pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum dan cita-cita moral bangsa terlegitimasi secara yuridis. Menerapkan Pancasila sebagai segala sumber hukum. 1. Menjadikan Pancasila sebagai suatu aliran hukum. 2. Mendudukan Pancasila sebagai puncak hierarki peraturan perundang-undangan. Tata urut peraturan perundang-undangan. 1. Pancasila. 2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. 4. Undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. 5. Peraturan pemerintah.
6. Peraturan Presiden. 7. Peraturan daerah provinsi. 8. Peraturan daerah kabupaten atau kota. Mungkin cukup sekian pemaparan materi tentang Pancasila sebagai sumber dasar hukum. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.